Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berdiskusi pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustadz Muhammad SKMA selaku dosen matkul tajwid. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya sebelumnya. Saya Aisyah Zira Nasution dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1B Extension yang akan mempresentasikan hasil PPT Tajwid mengenai materi sifatul huruf. Nah, apa itu sifatul huruf? Pengertian sifatul huruf itu secara bahasa berarti sesuatu yang melekat pada satu hal, seperti warna putih, warna hitam, dan semacamnya. Menurut istilah, sifatul huruf itu berarti tata cara yang jelas tentang sifat huruf menurut ketentuannya. Sifatul huruf itu terbagi menjadi dua, yaitu sifat lazimah dan sifat aridoh. Apa itu sifat lazimah? Sifat lazimah adalah sifatul huruf yang memiliki lawan, sedangkan sifat aridoh adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Kita masuk ke pembagian sifatul huruf. Yang pertama yaitu sifat yang memiliki lawan. Ada berapa sifat yang memiliki lawan? Ada 5. Apa saja? Yang pertama al-hamz, lawannya al-jahr. Yang kedua yaitu asyiddah, lawannya ar-rakha. Yang ketiga yaitu al-isti'la, lawannya al-istifal. Yang keempat yaitu al-itbaq, lawannya al-infitah. Yang kelima yaitu al-izlaq, lawannya al-ismat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebagian saja dari sifatul huruf yang bagian sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, sifat yang tidak memiliki lawan itu ada 7. Apa saja? Yaitu kita lihat dari definisinya ya. Yang pertama yaitu as-sofir, adalah suaranya berdesir. Yang kedua yaitu qalqalah. Qalqalah adalah suara memantul atau bergetar pada huruf ketika sukun. Qalqalah itu terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Definisi qalqalah kubro adalah qalqalah besar atau pantulannya besar, sedangkan qalqalah sugro adalah qalqalah kecil atau pantulannya kecil. Yang ketiga yaitu al-inhiraf. Al-inhiraf adalah suara belok atau lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah. Selanjutnya yaitu al-lin. Al-lin itu adalah mengeluarkan huruf dengan lembut. Yang kelima yaitu takrir, adalah ujung lidah bergetar. Yang keenam yaitu tafashi, angin menyebar di mulut. Yang ketujuh yaitu al-istitalah, adalah suara memanjang dari awal sisi lidah sampai ke ujung lidah. Berikut contoh huruf yang tidak berlawanan. 1. As-sofir. As-sofir itu tadi apa? Suara berdesir. Hurufnya ada 3, yaitu shad, zai, dan sin. Yang kedua yaitu qalqalah. Qalqalah adalah suara memantul atau bergetar. Contohnya qaf, to, ba, jim, dan dal. Disingkat menjadi qotbu jadi atau baju di toko. Hurufnya ada 5. Yang ketiga yaitu suara al-inhiraf, suara belok atau lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah. Contohnya
lam, dan ro. Yang keempat yaitu lin, mengeluarkan huruf dengan lembut. Contohnya yaitu ya mati dan waw mati. Dikatakan alin karena apabila fathah bertemu huruf ya mati dan waw mati. Yang kelima yaitu takrir, ujung lidah bergetar. Hurufnya ada satu yaitu ro. Yang keenam yaitu tafashi, angin menyebar di mulut. Contohnya shin. Yang ketujuh yaitu al-istitalah, suara memanjang dari awal sisi lidah sampai ke ujung lidah. Contohnya dod. Ikut contoh dalam Al-Quran dari masing-masing sifat. 1. As-safir. As-safir tadi contohnya ada 3, yaitu sod, zai, dan sin. Nah, kalau sod contohnya yasduru. Yang kedua yaitu zai, contohnya yaz'umun. Yang ketiga yaitu sin, contohnya nasta. Nah, itu kayak ada suara berdesir pas mengucapkannya. Yang kedua yaitu qalqalah. Qalqalah itu terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra contohnya Quran surat Ad-Duha ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, yajidnya itu termasuk huruf qalqalah, yaitu huruf dal. Nah, qalqalah ini biasanya terdapat di tengah-tengah kalimat. Qalqalah kubra contohnya surat Al-Lahab ayat 1 terdapat pada huruf ba di akhir ayat, yaitu tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ba-nya itu termasuk huruf qalqalah karena biasanya qalqalah ini terdapat di waqaf pada huruf qalqalah yang bertasdid ataupun tidak. Nah, yang ketiga yaitu al-inhiraf. Contoh al-inhiraf dalam huruf lam contohnya itu Lailatul Qadri. Nah, kalau di huruf ro contohnya rijalun. Nah, yang keempat yaitu al-lin. Al-lin itu tadi apa? Mengeluarkan huruf dengan lembut. Contoh dalam ayat Al-Quran adalah khawfi. Kalau dibaca jadi khawf karena kho-nya berharokat fathah bertemu dengan waw mati. Contoh yang kedua yaitu Quraisin. Kalau dibaca jadinya Quraish, disukunkan karena dia bersifat al-lin. Karena huruf ro-nya berharokat fathah bertemu dengan ya mati. Nah, yang kelima yaitu takrir, ujung lidahnya bergetar. Contohnya Ar-Rahman. Nah, yang keenam yaitu tafashi. Tafashi itu angin menyebar di mulut. Contoh ayat dalam Al-Quran yaitu syahrun. Nah, syaknya itu seperti ada angin yang menyebar di mulut. Yang ketujuh yaitu al-istitalah. Al-istitalah itu artinya suara memanjang. Contohnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, huruf dot di situ suaranya harus memanjang seperti yang tadi saya bacain. Nah, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup presentasi saya. Saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.